Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil wajalahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul adzim. Ibu Bapak, kita lanjutkan ngaji bab ayat-ayat semesta, ayat yang di dalam Al-Quran jumlahnya ada 800-an dan itu 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih. Tapi selama ini ayat alam itu nyaris tidak pernah dibahas, sehingga kemudian dunia Islam termasuk negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, yaitu Indonesia, tidak bisa menguasai, tidak bisa mengelola sumber daya alamnya sendiri yang melimpah. Karena masyarakatnya yang mayoritas muslim abai terhadap ayat-ayat alam, terhadap fenomena-fenomena alam. Padahal pengelolaan terhadap alam ini memerlukan pengetahuan yang memadai, dan penguasaan terhadap alam juga akan memberikan kekuatan material yang luar biasa, yang berlipat-lipat. Karena itu tidak ada pilihan lain kecuali kita harus segera mempelajari, mengembangkan pengetahuan tentang alam, dan kemudian kita gunakan untuk mengolah sumber daya alam yang kita miliki. Nah, pada kesempatan ini kita akan ngaji perihal hewan terbesar yang ada di muka bumi, yaitu gajah. Di dalam sejarah, gajah ini sempat digunakan oleh pasukan Abraha dari Yaman yang merasa tidak nyaman dan merasa iri melihat Ka'bah dijadikan pusat peribadatan haji. Artinya orang-orang berkumpul di sekitar Ka'bah. Karena itu Raja Abraha dari San'a, Yaman, yakni selatan, di sebelah selatan Saudi, ingin menutup dan mengalihkan peribadatan haji itu dari Ka'bah ke gereja terbesar yang baru dibangun di Yaman, di San'a. Maka itu hanya bisa dilakukan jika
Ka'bah itu dihancurkan. Maka kemudian Raja Abraha memimpin misi penghancuran Ka'bah dengan membawa beberapa pasukan gajah, tentara yang mengendarai gajah. Nah, itulah yang menjadi latar belakang turunnya surah Al-Fil, surah tentang gajah, surah ke-105 di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, kisah ini kemudian ditanyakan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi di sini taro berarti bukan melihat dengan mata, tetapi memperhatikan dan menyimak riwayat, menyimak sejarah yang dikisahkan dari orang-orang atau leluhur kepada baginda Rasulullah. Karena dalam riwayat yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa kejadian ini berlangsung ketika Rasulullah lahir. Artinya Rasulullah sendiri tidak melihat peristiwa ini. Tetapi Rasulullah ketika anak-anak, ketika remaja itu mendapatkan cerita dari generasi-generasi terdahulu. Kisah yang diturunkan, kisah yang diturunkan, kisah yang diteruskan. Maka ditanyalah Rasulullah, apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu melakukan sesuatu, tindakan sesuatu terhadap pasukan atau bala tentara gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir yang relatif secara umum relatif lebih pendek daripada tafsir Al-Qurtubi atau At-Tabari, tetapi ketika bercerita tentang asbabun nuzul, pendahuluan turunnya ayat ini tentang pasukan gajah ini, itu dituliskan cukup panjang. Nah, tetapi spiritnya adalah, inti ceritanya adalah kehendak Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah supaya peribadatan haji itu berpindah dari Ka'bah ke gereja terbesar yang baru dibangun di negeri Yaman. Nah, bahkan kakek Nabi Abdul Muthalib
yang menyaksikan pasukan Abraha itu merasa tidak sanggup untuk menghadapi, tetapi beliau meyakini bahwa Ka'bah itu dijaga oleh Allah. Maka ketika dalam satu riwayat disebutkan Abdul Muthalib ketemu dengan Raja Abraha, yang dibicarakan bukan perihal Ka'bah, tetapi meminta kembali 200 onta dari Raja Abraha. Sehingga kemudian Raja Abraha juga heran. Kenapa tidak melobi untuk tidak menyerang Ka'bah, tapi malah meminta onta. Nah, ketika keheranan ini disampaikan, kakek Nabi hanya menyebutkan bahwa rumah itu sudah ada yang menjaganya. Karena itu kami tidak perlu melakukan pembelaan. Nah, begitu ceritanya. Ya. Nah, ketika kemudian bala tentara ini berbondong-bondong, ya, kemudian alamnya ja'al kaidahum fi tadlil, dan dia Allah menjadikan tipu daya mereka itu menjadi tersesat. Dalam artian tipu daya itu tidak mengenai sasaran. Dan wa arsala alaihim thairan ababil. Dan kemudian Allah mengirim pada bala tentara itu burung yang berbondong-bondong, ababil. Jadi serombongan burung, sekawanan burung. Hadirin, seperti yang pernah saya tanyakan beberapa waktu yang lalu. Kalau saya pulang kampung itu sampai di lewat tol Pandaan Probolinggo, ketika sampai di KM 380-an, itu saya senantiasa memperhatikan sekawanan burung. Ya, kalau siang itu hampir pasti ada sekawanan burung yang menampakkan perilaku yang luar biasa. Ya, karena sekitar 20 atau 30 burung itu terbang, ya, terbang dengan arah yang seragam, tapi kemudian bisa naik atau turun begitu, ya, secara bersamaan, gitu. Jadi seolah-olah burung itu terikat, ya, pada jarak depan belakang, kiri kanan maupun atas bawah yang sama. Begitu satu turun, maka semua itu turun, ya, dalam jarak yang sama. Nah ini. Iya, bagi saya ini sesuatu yang luar biasa. Karena burung-burung ini kan sebenarnya adalah burung-burung bebas. Tetapi kemudian bisa bergerak, turun gitu ya, bersamaan. Ini tentu kan hanya bisa dilakukan oleh pasukan tentara elit yang sudah sangat terlatih, gitu kan ya. Itu. Jadi bergerak secara seragam. Nah ini. Nah ini dilakukan oleh kawanan burung. Jadi tentu ini sesuatu yang luar biasa bagi saya pribadi. Makanya ketika lewat situ saya selalu berusaha untuk kemudian menyaksikan sebentar, ya. Jadi mobilnya agak dilambatkan sedikit gitu. Nah, ini dikisahkan burung yang berbondong-bondong gitu dan membawa bongkahan batu kecil yang
terbuat dari tanah liat. Nah, itu ya. Yang kemudian batu-batu ini dilepaskan oleh para burung itu. Ya. Tarmihim bihijarotin min sijil. Jadi burung-burung itu melempari mereka dengan batu yang terbuat dari tanah liat itu. Ya. Nah, misalkan ya, misalkan batu itu katakanlah sebesar ujung ibu jari kita. Ya. Tetapi kalau batu-batu ini diturunkan dari ketinggian yang cukup, maka dia akan sampai di tanah dengan kecepatan yang relatif tinggi. Karena kecepatannya tinggi, maka begitu kena katakanlah kepala gajah, ya, maka gajah itu akan bisa langsung apa? Gelejeng, ya. Itu. Jadi ini pasukan apa burungnya berbondong-bondong. Itu. Dilempar batu sedemikian rupa, maka menjadikan mereka keasfin makul. Ya. Asfun itu bisa berarti angin yang keras atau jerami. Biasanya kalau di dalam terjemah ini diterjemahkan daun. Makul itu dari akala, yakulu, akilun, makulun itu dimakan. Ya. Jadi daun yang dimakan. Loh. Jerami yang dimakan. Yang kemudian menjadi habis. Menjadi lemes gitu ya. Nah, jadi ini pasukan gajah dan gajah itu adalah hewan terbesar yang ada di muka bumi saat ini. Ya, setelah badak begitu. Nah, ini perihal surah Al-Fil. Nah, sekarang kita lihat gajahnya itu sendiri, ya. Jadi gajah ini yang membedakan dari hewan berkaki 4 yang lain seperti kuda, domba, sapi maupun onta itu adalah keberadaan belalai dan juga gading. Belalai dan gading ini. Selain juga telinganya yang sangat lebar. Nah, ini penampakan gajah dari luar. Nah, kemudian kalau kita lihat kerangkanya, hadirin, coba kita hitung tulang rusuknya itu. Ada berapa? Tulang rusuknya itu ada berapa ya? Sebentar. Ini mana nih? Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh, nggak kelihatan ya sebelah sini ya. Itu. Kira-kira ada berapa? 20. Ya.
20 itu, kalau itu 20, berarti ini adalah gajah Asia. Itu. Kalau 21, berarti gajah ini adalah gajah Afrika. Itu. Ya. Ya. Jadi berbeda. Tulang rusuk gajah Asia dan gajah Afrika. Ya. Nah, ini kerangka dari gajah. Nah, gajah ya itu ada 3 tipe. Kalau dari sisi lokasi benua itu ada 2 tipe, yaitu gajah Afrika dan gajah Asia. Sedangkan gajah Afrika sendiri itu ada 2 tipe, gajah hutan dan gajah savana. Nah ini. Nah yang menarik adalah tentang gajah Asia. Ya. Jadi gajah Asia ini ada 4. Ya. Yang pertama itu gajah India. Kemudian gajah Sri Lanka. Ya. Jadi kalau selama ini kita melihat tontonan-tontonan entah itu di YouTube, di India itu ada gajah, ya ternyata memang keberadaan gajah itu memang di India. Gitu. Nah, kemudian 2 yang lain itu ada di Indonesia tetapi tidak disebut Indonesianya. Melainkan Borneo, yaitu Kalimantan dan Sumatera. Jadi Sumatera dan Kalimantan itu dikenal. Ya. Jadi kalau wisatawan tuh kenalnya hanya Bali, nggak kenal Indonesia, begitu. Zoolog ya, ahli atau ilmuwan hewan itu kenalnya Sumatera dan Borneo, Kalimantan. Gitu. Dikenalnya karena keberadaan hewan terbesar di muka bumi, yaitu gajah. Ya. Nah, ini. Ya. Nah, di Indonesia baru dikenal setelah apa? Setelah melakukan sepak bola gajah. Barangkali Ibu Bapak masih ingat ya. Itu saya masih mahasiswa waktu itu. Oke. Itu. Jadi ada sepak bola gajah. Waktu itu mana ya? Persebaya ya. Persebaya lawan mana itu? Yang skornya 8-0 atau berapa waktu itu ya. Jadi pokoknya sepak bolanya sepak bola yang sudah rekayasa lah, gaya-gaya Indonesia gitu, kayak pilpres, kayak pilkada begitu, yang serba direkayasa begitu ya. Nah ini, jadi skornya diatur supaya siapa itu lolos begitu ya. Nah itu apa namanya itu ya sepak bola aib pada waktu itu ya. Nah jadi eh, itu. Nah sekarang kita lihat dulu ya perbedaan-perbedaan yang lain. Jadi tadi dari sisi tulang rusuknya ya. Sekarang penampakan dari luarnya. Ini ya. Kuping itu gajah Afrika itu lebar sekali. Bahkan bentuknya kalau diperhatikan itu membentuk apa? Seperti benua Afrika ya. Itu apa namanya ini? Ini. Jadi ini kalau dibalik kan seperti benua Afrika ya. Formatnya itu. Jadi kalau gajahnya menghadap ke sini itu telinganya itu seperti benua Afrika dan itu lebar. Gitu.
Nah, nanti yang di ujung belalainya itu nanti ya. Nah, kemudian di kepalanya tuh single dome itu apa maksudnya? Ya, kubah tunggal itu nanti kita lihat penampakan ketika gajah menghadap ke kita, ya. Nah, kemudian dari sisi berat badan itu gajah Afrika itu bisa mencapai 7 ton, ya, 7 ton. Sedangkan gajah Asia itu sampai 5 ton. Itu. Nah, kemudian tingginya, ya, tinggi gajah Afrika itu bisa sampai 4 meter, sedangkan gajah Asia itu 3,5 meter, ya, 3,5 meter. Nah, kemudian yang membedakan lagi itu adalah punggungnya ini. Jadi punggung gajah Afrika itu melengkung ke bawah, ya, itu gajah Afrika, itu. Nah, sedangkan gajah Asia itu melengkung ke atas, ya. Ini penampakan luarnya, itu. Kemudian gajah Afrika itu selalu mempunyai 2 belalai, gading, ya, gading. Sedangkan gajah Asia itu hanya gajah jantan, hanya beberapa gajah jantan. Itu. Ini perbedaannya, ya. Jadi tidak semua gajah itu mempunyai gading. Tuh. Nah, kemudian ini kalau dari sisi apa? Tadi bahwa kepala gajah Asia itu mempunyai 2 kubah dan ada lengkungan di tengahnya ini melengkung. Ini, ya. Jadi kalau punggung gajah Afrika tadi melengkung, ada lengkungan bawah, ya. Nah, tapi untuk gajah Asia lengkungannya di kepala, ya. Sedangkan di kepala ini hanya ada 1 kubah, hanya ada 1 kubah. Ini ada 2, ada lengkungan di bawahnya. Nah, ini kepala gajah Asia dan gajah Afrika. Itu. Kemudian maaf, bentar, belakang, ya. Nah, kuku belakangnya ini, ya, ini 4, ini 3 sini untuk Afrika savana. Nah, ini ada 5, ya, di depannya 5, ini 4, ini 3. Itu gajah Asia dan Afrika, ya. Itu. Nah, perbedaan yang lain, ya, perbedaan yang lain ini kulitnya tadi, kulit, ya, bentar, kulit. Oh, dari sini nggak kelihatan. Kalau dari sini tadi kelihatan nggak? Nah, kulitnya itu gajah Afrika itu mengkerut, ya, kerutan, penuh kerutan. Ini. Sedangkan gajah Asia itu relatif mulus. Itu, ya. Ini perbedaan dari sisi kulit. Itu. Ya, jadi berkerut. Ini, berkerut. Tuh. Nah, gajah Afrika itu bisa berusia lebih panjang, ya, hingga 70 tahun. Jadi hingga usia pensiun profesor. Ya, itu. Tapi gajah Asia itu cuma 48 tahun, ya. Swasta pun belum pensiun ini. Ya, masih usia produktif ini. Yang swasta sekitar 56 tahun kan, ya. Nah, itu. Jadi itu dari sisi usia, ya. Dari sisi usia itu.
Nah, jadi tadi ya telinganya Afrika itu lebih luas, lebih lebar ya. Nah, kemudian yang juga berbeda itu adalah belalainya. Kalau ini relatif halus ya, luas. Nah, sedangkan ini berluas ya. Itu berbeda. Jadi belalainya juga berbeda. Nah, kemudian ujung belalainya itu juga berbeda. Ya, juga berbeda. Nih, ya. Nah, ya. Nah ini, jadi ujung belalainya tadi, ya untuk gajah Afrika, ya ini. Nah ini ada satu jari, ya satu jari. Sedangkan gajah Afrika ini dua, ya. Itu bedanya gajah Asia dan Afrika, ya. Gajah Asia dan Afrika. Nah, itu. Selanjutnya, nah ini ya sebaran dari para gajah ini tadi, ya. Para gajah ini di savana, ini kemudian di hutan-hutan, nih di hutan-hutan, di savana. Nah ini di Sri Lanka, ya, di Sri Lanka, ini di kawasan India, ya, gajah India, jadi banyak ini mayoritas ini, ya. Nah kemudian ini di Sumatera, ya di Sumatera, dan ini sedikit di Kalimantan. Ini sebaran gajah ya di muka bumi, hewan terbesar. Jadi alhamdulillah negara kita selain mempunyai komodo, ya itu juga mempunyai gajah, ya hewan terbesar yang ada di bumi itu. Nah, gajah ini tergolong hewan yang cerdas, ya tergolong hewan yang cerdas itu. Nah, setelah kita urai ini tadi, ya dari gambar ini mana yang gajah Asia? Yang gajah Asia yang kanan, ya bisa dilihat dari apa? Bisa juga dilihat dari kepala ini, ya ini dua, ini Asia, ini satu. Ya, atau juga dari telinganya. Nah ini lebih lebar, ya lebar ini. Ini yang paling mudah, yang paling mudah. Nah kemudian ruasnya ini tampak menonjol, ya ruasnya tampak menonjol, itu. Ya, kalau jari pada ujung belalai nggak kelihatan sampai kemudian di hadapan pada kita, ya pada kita. Nah jadi itu. Ya, jadi nanti kalau ke Wonokromo, Bonbin, nah, kita bisa tahu ya, apakah ini gajah Afrika atau gajah Asia, ya. Nah, kalau dia dari samping bisa dilihat juga dari punggungnya, ya, dari punggungnya apakah lengkungnya ke bawah atau ke atas, ya. Nah, jadi ini beberapa tadi perbedaan, ya, rangkumannya. Nah, ini anak gajah, ya, anak gajah. Nah, ini anak gajah mana ini? Asia atau Afrika nih? Afrika ya, Afrika. Karena telinganya sangat lebar dan punggungnya juga lengkung ke bawah itu ya, lengkung ke bawah. Jadi ini sedang berinteraksi dengan apa ini? Burung kuntul. Blekok. Kalau di kita itu blekok atau burung kuntul ya. Nah ini. Jadi ini apa ini gajahnya nih ya, anak gajahnya nih ya, bercanda dengan para
burung, gitu ya. Bercanda dengan para burung, tapi burungnya tetap tampak tenang, tidak ada apa tanda-tanda untuk terbang, ya. Nah ini gajah yang migrasi, ya. Gajah yang migrasi pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Barangkali di tempat semula itu tidak aman, ya, atau rerumputan itu tidak tersedia, gitu ya. Satu lagi cirinya bahwa gajah Asia itu apa makan rumput, sedangkan gajah Afrika itu makan daun-daunan, jadi ke atas, gitu ya. Nah itu, ini gajah yang anak gajah yang dilatih untuk lari, ya. Kalau nggak lari didorong oleh induknya, oleh babon, ya. Ini kuda betina, itu, ya. Jadi ini melatih anaknya untuk berjalan, ya, supaya tidak malas. Ini didorong, kalau berhenti didorong. Nah ini ketika anak gajah sudah bisa berlari, ya, mulailah dia lari kencang, begitu, ya. Nah ini ketika anak gajah sudah lari lalu nyebrang jalan, kebetulan ada mobil, gitu, jadi anak gajahnya juga menjadi ketakutan, begitu. Nah ini rombongan anak gajah yang ikut migrasi, ya. Nah itu, ini yang anak gajah yang lari kencang sendirian, begitu ya. Ini gajah lari di ladang, ya. Itu. Nah, ini gajah yang ya. Nah, sebentar. Ini kalau dilihat dari orangnya, ini gajah apa? Gajah mana nih? Nah, ini gajah India, ya. Ini karena orangnya juga orang India nih. Ya, tuh. Ini siapa yang orang India tuh? Yang tahu kan, ya, yang juga bikin film di kita itu, ya. Itu ya. Ini. Ya, ini kan, ini kan dari kepalanya kan kelihatan, ya. Ini ya dua, ya. Tuh. Nah, ini tanda gajah Asia. Selain juga telinganya tadi tidak selebar, ya, tidak terlalu lebar, itu, ya. Nah ini, jadi kita sudah mulai mengenal ini gajah Asia, ya. Nah, kalau ini gajah mana nih? Ini gajah Afrika, ya. Itu gajah Afrika nih, ya. Itu. Nah kemudian, tuh, sebentar. Nah ini gajah Asia, ya. Telinganya tidak terlalu lebar dan punggungnya lengkung ke atas. Nah, punggungnya lengkung ke atas. Jadi naiknya di leher nih orangnya nih, ya. Jadi orangnya naiknya di lehernya itu, ya. Nah, itu gajah Asia, ya. Itu gajah Asia. Nah, ini gajah mandi. Nah, ternyata gajah juga butuh mandi. Ya, perlu air yang nyemprot begini, ya. Jadi tahu tempatnya. Bahkan bukan hanya mandi biasa begitu. Gajah ini, coba ini kita lihat kelakuannya kalau mandi. Jadi kakinya itu. Jadi ini, ya. Jadi bisa bermain juga nih gajah, gitu kan? Tuh, ya, semprotkan. Tuh. Nah, kemudian, ya, ini, ya. Ini mungkin selesai BAB. Jadi ini selesai BAB gajah yang ini, ya. Nah itu, ini gajah mandi, ya. Itu, jadi perlu air jernih juga. Nah, tuh, tuh, ini, ini di kolam, ya. Kalau tadi itu ada air yang disemprotkan, ini di kolam, ya.
Nah, itu jadi seperti kita waktu masih kecil kan suka bermain di air begitu ya. Nah, lalu ini ibunya juga apa induknya ya juga ikut nyiram-nyiram anaknya. Ya, ini kalau kita apa lihat ini persis kelakuan kita dulu ya. Apalagi kalau kemudian kita ke sungai bareng-bareng kan mesti ada dicungkrakno dhisik gitu ya. Belum buka baju sudah dicungkrakno gitu ya. Ono sing nah ini ya ini mirip-mirip kita. Dan memang gajah itu mempunyai kecerdasan ya. Bahkan punya empati terhadap rekannya yang sakit, rekannya yang menjelang mati begitu ya. Itu ada empati dari gajah yang lain ya. Nah, ini tadi ini kan gajah yang dijungkrakno induknya gitu ya. Mungkin masih takut-takut atau enggan ke air lalu didorong oleh induknya ya. Nah, ini. Nah, ini kalau ini anak gajah yang memang hobi di air ini sudah kalau ini ya, ini sudah main di air ini gitu kan. Ya. Nah, ini biasanya sulit suruh mentas. Jadi ini kebalikan yang kiri bawah ya, yang kanan itu ya. Nah, ini sudah betah di air gitu. Nah, kalau ini malah maunya selulup ya, cuma dangkal gitu ya. Nah, ini selulup ini, maunya selulup gajah yang ini ya. Nah, itu ya. Jadi ya ini mengingatkan masa kecil kita ini gitu ya ketika kita main di sungai gitu ya. Ini ya. Nah, ini gajah yang kepleset sebentar. Ya, ini nih. Nah, ini ya. Nah, ini kepleset ya. Ini anak gajah ya. Ini anak gajah yang lari, nah kepleset begitu ya. Itu ya. Nah, ini kayaknya selama kita ngaji hewan baru gajah ini yang bisa kepleset ya. Yang lain-lain itu enggak kepleset gitu ya. Ya kecuali memang belum bisa berdiri anak kuda pada waktu yang lalu itu. Nah, ini gajah yang berjalan di tanah berlumpur. Nah, ini ya. Nah, ini mungkin gatal, garuk-garuk, dilalah sandaran untuk garuknya tidak kuat berdiri sehingga kemudian jatuh ya. Dan ini jatuh. Nah, itu ini yang ya, itu. Nah, ini anak anak gajah yang ngalem, nah, kemudian apa oleh kaki induknya itu ya disuruh pergi. Nah, ini ya oleh itu ditendang oleh induknya. Nah, ini ya itu supaya nggak bulet aja gitu ya. Nah, ini. Nah, jadi pola apa namanya pola pendidikannya berbeda ya tiap hewan. Nah, ini pola pendidikan gajah oleh induknya. Tuh. Nah, kemudian ini gajah yang mulai ya ini gajah bal-balan. Nah, ini apakah Persebaya terinspirasi oleh ini sepak bola gajah ini ya. Jadi gajah bisa main bola ini. Nah, ini ya. Tuh. Itu dari belalai lempar ke belakang lalu ditendang oleh kaki belakang ya. Nah, ini ya. Nah, itu. Nah, ini gajah bisa dilatih gitu. Nah, ini ya. Ini yang bermain bola. Nah, ini bolanya kepleset, ngejek bola, kemudian jatuh ya. Nah, nggak tahu ini keselio atau gimana. Tuh, ya. Nah, ini dilalah apa kayak bola tapi bisa hancur. Ya, ini ya diinjek hancur itu. Nah, sebentar. Nah, ini sudah mahir main bolanya ya. Ini sudah mahir main bolanya jadi siap main sirkus ya. Nah, ini ya ini Pak. Ini jadi gajah seperti halnya kuda itu bisa dilatih begitu ya. Bisa dilatih, jadi mempunyai kecerdasan itu. Nah, ini main apa nih? Ya, main tali ini. Ya, jadi melempar.
Jadi dalam sirkus itu ada yang yang lingkaran itu kemudian diputer-puter itu ya. Nah, ini mungkin ini latihannya gitu. Ya, nah ini ya. Nah, ini ya. Jadi ini diputer-puter terus. Nah, ini. Ya, ini gajah berlatih. Nah, tapi kalau ini gajah beraksi. Nah, ini gatal ya. Bikin bersih-bersihkan sendiri ya. Jadi ini dikasih sapu. Nah, kasih sapu oleh juragannya, oleh tuannya ya. Maka dia kemudian garuk-garuk kepalanya sendiri ya. Jadi gajah bisa melakukan itu ya. Nah, ini gajah dilatih berdiri kaki belakang ya seperti kuda ya. Seperti yang kuda. Tuh. Nah, ini ya dilatih bawa payung. Ini ya ini mungkin bola gajah untuk sirkus itu. Nah, tapi ini gajah yang ini adalah gajah yang iseng. Nah, ini ya, tendang ini. Nah, ya, coba lihat ini. Ya. Nah, tendang. Nah, gitu ya. Jadi, jadi tuanya tendang. Gitu ya. Ya, itu. Ya, itu. Ya, jadi ini bisa nendang. Nah, itu. Jadi itu ya. Nah, jadi mempunyai kecerdasan, iso mikir, iso mikir. Ini anak gajah, yang karena tingginya masih belum 2 meter ini ya. Nah itu, jadi dari latihan-latihan itu, kemudian ya gajah itu main sirkus, ya, main sirkus. Nah ini pakai apa itu, ya. Jadi ini, jadi biasanya di sirkus-sirkus itu salah satu hewan yang digunakan itu adalah gajah, ya. Nah, yang repot kalau gajahnya marah. Nah, ini. Ini gajah marah, ya. Tuh. Nah, ini naik motor. Nah, ini orangnya langsung turun, langsung kabur dia. Nah, ini gajah India, ya, gajah India, gajah Asia, ya. Tuh. Ketakutan ya. Nah, ini. Nah, ini mobil. Kalau ini mobil. Ya, mobil. Tuh, digulingkan, ya. Nah, itu. Nah, ini ya. Digulingkan mobilnya itu. Tuh. Ya. Nah, kalau ini mobilnya dinaiki. Ya. Mobilnya dinaiki dan kemudian diduduki. Ya remek lah pokoknya ya. Remek. Nah, itu ya. Tuh. Jadi siapkan asuransinya kalau begitu, ya. Ini ya gajah yang marah, ya. Nah, setiap hari raya kita akrab dengan kuping gajah. Nah, ini. Ini penutupannya. Saya nggak tahu ceritanya gimana, kenapa kue ini disebut kuping gajah. Ya, padahal ini kan warna-warni. Dari sisi apanya ini disebut kuping gajah? Mungkin seperti daun, apa ya, bunga, ada ya bunga kuping gajah itu. Ada nggak itu? Ini saya belum tahu ceritanya ini. Kenapa kue ini kok disebut kuping gajah? Ya, tapi yang jelas ini jadi andalan mbah saya dulu. Kalau musim bulan suci Ramadan mesti memproduksi kuping gajah lalu dipasarkan itu di desa ya. Nah itu. Nah, akhirnya saya tutup ya. Saya tutup ngaji ini dengan ungkapan dengan kata bijak ya. Jika ukuran penting, gajah akan menjadi raja hutan gitu ya. Itu. Jadi artinya manusia itu kan tidak dilihat dari besar tidaknya tubuhnya. Idza kanal hajmu muhimman lakanal fi'lu malikal ghabbah, ya. Jadi jika ukuran itu penting, maka gajahlah yang akan menjadi raja hutan. Itu, ya. Tetapi ternyata ukuran itu bukan sesuatu yang utama. Jadi orang yang terbesar di Indonesia itu tidak serta-merta menjadi presiden, ya. Itu. Ya. Apalagi yang lalu itu kan bukan yang terbesar gitu ya. Tapi yang teranu begitu ya.
Itu presiden yang sudah lewat. Nah, itu. Jadi begitu. Nah, kemudian patah lain mengatakan al-alamu laisa ibaan, ya. Jadi dunia itu bukanlah beban. Inna ro'batina hiyallati taja'aluha ibaan. Sesungguhnya keinginan kitalah, ya, yang menjadikannya beban. Itu. Indama tazulur batu, ya, seandainya ketika beban itu dihilangkan, yusbihul alamu khafifan mislar risil maujudi ala dhahril fil, ya. Jadi seandainya keinginan kita itu di kan dalam hidup kita ini seringkali kan kita itu stres, merasa beban hidup kita itu sangat berat, gitu kan. Nah, sebenarnya yang menjadi beban itu menurut ungkapan ini bukanlah dunia, tetapi keinginan kita pada dunia. Itu. Ya, yang menjadikan beban bagi hidup kita. Ketika beban itu dihilangkan, maka ya, hidup itu akan terasa ringan, seringan bulu yang berada atau ditempatkan di punggung gajah. Gitu. Jadi itu sudah bulu ditaruh di punggung gajah, itu gak kroso. Itu loh ya. Jadi kalau hidup kita itu ingin tidak ringan, tidak terbebani, maka jangan kakein gaya. Gitu kan. Karena menurut fisika, ya, tekanan stres itu adalah gaya dibagi luas. Itu. Jadi kalau gayanya besar, maka kemungkinan stresnya besar. Itu. Maka supaya tidak stres, luasnya dada kita itu harus dibuat seluas mungkin. Hidupnya tasamuh, lapang dada. Maka stres akan menjadi mengecil. Gitu. Atau keinginan-keinginan yang tidak terkontrol, ini harus segera diatasi, jangan dibiarkan membebani diri kita. Jadi itu pelajaran yang bisa diambil dari bab gajah. Kemudian kalau versi Indonesia, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, munguk di seberang laut itu tampak. Itu artinya kita tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki, tapi justru kita kemudian membangun angan-angan, ya, sehingga kemudian hidup kita terasa berat. Itulah hadirin surah Al-Fil dan bab gajah. Jadi nanti kalau ngantar putra-putri atau cucu ke Bonbin, maka bisa diceritakan apakah gajah yang ada di situ adalah gajah Afrika atau gajah Asia. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilmah darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.